ya dalam kegiatan deradikalisasi, ya, memberi pencerahan dan kecerdasan kepada kaum mahasiswa, ya. Nah, yang kedua juga yang saya hormati mantan atase pendidikan Malaysia untuk Indonesia, Profesor Datuk Junaidi, yang saya ketemu pada saat kemarin hari Minggu di Putrajaya, Malaysia. Saya mengundang beliau untuk berbagi ilmu, pengalaman, ya, terkait dengan media sosial, ya. Ini Dr. Junaidi selepas konflik Ambon, ya, 2007, Ustadz Nasir, saya pernah mengundang Dr. Junaidi ke Ambon untuk melihat kondisi Ambon pasca konflik, ya, bersama dengan dosen-dosen dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi Dr. Prof. Junaidi ini sudah pernah ke Ambon, ya, mungkin juga Ustadz Nasir juga pernah ke Ambon, ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, semoga ilmu ini memberi kemanfaatan kepada generasi muda di Indonesia, kepada para student di Indonesia. Sekali lagi atas nama Universitas Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini bisa berkelanjutan dalam bentuk pengajaran maupun riset penelitian. Warahmatullahi wabarakatuh dan Prof. Dr. Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Pak Haris. Oke, mungkin di sini tanya-tanya dulu kali ya kepada peserta untuk seberapa siap sih untuk mengikuti webinar kedua hari ini. Baik, kira-kira sebelum kita tanya, mungkin para peserta boleh nih untuk on cam dan pakai background yang sudah disediakan. Mungkin kita tanya ke peserta lebih dahulu kali ya, Kak. Di sini yang pertama udah ada peserta dari Sofura. Halo Sofura, Kak, gimana nih kabarnya? Udah siap mengikuti webinar hari ini belum? alhamdulillah baik, udah siap. Kira-kira kesiapannya udah berapa pun nih, Safura, untuk mengikuti webinar pada hari ini? 100% Kak. Ih, keren banget. Oke, terima kasih Safura. Kita mau tanya lagi atau lanjut? Kita tanya lagi kali ya, satu orang lagi, karena tadi para peserta udah, kita langsung oper ke panitia kali nih, Kak. Boleh banget. Oke, kepada panitia Kafika. Halo Kafika. Hmm. Oh, mungkin. Halo Kak Vika, gimana nih? Udah siap belum ya mengikuti acara webinar hari ini? Waduh, mungkin sana jaringannya kurang kenceng kali ya Kak, jadi nggak begitu mendengar apa yang kita panggil. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak. Oke, karena mungkin teman-teman juga udah pada gak sabar dan udah siap nih untuk mendengarkan pemateri dari pembicara kita. Jadi sekarang waktunya kita masuk ke acara ini. Tapi untuk acara kali ini bukan dipandu oleh kita teman-teman, tapi dipandu akan menemani dan mendampingi pembicara kita. Halo Kak Jay, apakah Kak Jay sudah ada di Zoom ini? Halo Kak, sudah Kak? Halo,
Gimana nih Kak J? Apakah udah siap nih untuk menjadi moderator pada hari ini? Sudah siap banget, Kak. Oke, karena udah siap banget nih Kak J, dan mungkin teman-teman juga udah pada nggak sabar, tanpa berlama-lama kepada Kak J, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kakak MC atas kesempatan waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya lebih dulu memperkenalkan diri saya. Saya, J, dan pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi publik kita hingga selesai. Hadirin yang saya hormati, di tengah derasnya arus informasi di era digital, kita dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana menjaga ruang maya tetap damai dan bebas dari pengaruh radikalisme serta terorisme yang kian canggih menyusup melalui media sosial dan teknologi. Diskusi publik hari ini bukan hanya sekadar ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga momentum bagi kita, khususnya mahasiswa, sebagai agen perubahan untuk merumuskan langkah nyata dalam melawan propaganda ekstremisme dan membangun narasi perdamaian yang kuat. Mari kita jadikan forum ini menjadi ruang interaktif, tempat ide-ide kritis bertemu, dan komitmen bersama. Sebelum kita memasuki sesi materi diskusi publik, izinkan saya memperkenalkan narasumber sesi pertama kita pada hari ini. Beliau adalah sosok yang tidak asing adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Beliau merupakan praktisi sekaligus konsultan senior di DHSBP yang telah lama berkecimpung dalam program deradikalisasi dan edukasi masyarakat. Beliau adalah Bapak Nasir Abbas. Mari kita sambut dengan penuh hormat Bapak Nasir Abbas. Oke. Selamat pagi Bapak Nasir Abbas. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Senang sekali mendengar kabar baik dari Bapak. Apakah Ya, Bapak sudah siap untuk berbagi pengalaman dan wawasan bersama kami pada diskusi publik pada hari ini? sudah sangat siap. Apakah suara Baik. saya bisa didengar dengan jelas? Sudah, Pak. Baik. Baik. Mohon Mari kita tampil punya presentasi. Ya, siapa yang share screen? Silakan. Ya, silakan. Baik, saya bisa mulai ya. Saya bisa mulai sekarang. Sudah bisa, Pak. Silakan Ya, dimulai, baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Profesor Abdul Haris, dan yang saya hormati juga Profesor Datuk Junaidi, ya, Profesor Madya Datuk Dr. Junaidi Abu Bakar. Alhamdulillah, dan juga yang saya hormati para hadirin dari para mahasiswa, dosen-dosen yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pagi ini kita berkesempatan untuk sharing seputar tentang konflik sosial dan khususnya tentang media sosial. Nah, Bapak Ibu, waktu saya diberikan sekitar 40 menit, ya, berarti 9.15 sampai 10.50 kurang lebih. Saya usahakan menyampaikan semampu saya. Kenalkan diri bahwa saya sebenarnya asli anak Singapura, warga negara Singapura dulunya, kemudian besar di Malaysia dari umur 8 tahun, ya, mengikuti ayah ibu mengambil langkah untuk berpindah warga negara. Ya, saya juga menjadi warga negara Malaysia. Lalu saya sudah tinggal di Indonesia sejak saya ditangkap. Ya, maksudnya tinggal di Jakarta sejak saya ditangkap pada tanggal 18 April tahun 2003. Ya, kemudian saya bebas pada Februari tahun 2004. Namun, ya, sejak bebas saya tidak kembali ke Malaysia karena saya membantu pihak Densus 88 dalam mengungkap. Sehinggalah, ya, dulunya saya sebagai salah satu dari pimpinan kelompok Jemaah Islamiyah. Lalu kemudian setelah ditangkap saya menjadi mitra deradikalisasi Densus 88 dan juga mitra deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Memiliki dua yayasan, yaitu dua NGO atau LSM. Yang pertama adalah Lembaga Penelitian Research Center, yaitu daspr.org. Nanti teman-teman bisa browsing, ya, lembaga saya ini, Division for Applied Social Psychologist Research. Lembaga ini kami buka, saya foundernya, saya bentuk pada tahun 2017. Dan Alhamdulillah berbagai macam kegiatan akademik yang sudah kami lakukan. Bisa ada juga tulisan-tulisan, ya, yang bisa diakses di di website tersebut. Kalau tidak, nanti bisa hubungi pada admin untuk mendapatkan tulisan itu. Lalu saya juga adalah founder kepada Yayasan Mantan Napi Terorisme, ya, namanya KAI, Forum Komunikasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Ini juga saya bentuk pada tahun 2021. Hari Minggu kemarin, ya, pada saat Car Free Day, ya, dilihat dalam internet, kami dari Yayasan FKI melakukan kegiatan sosialisasi penolakan, sosialisasi anti terorisme, anti radikalisme, anti bullying, anti narkoba. Ya, cuma yang hal-hal yang kemudian bersifat negatif dalam masyarakat ini, kita mengajak para mantan napiter, keluarganya, dan juga korban bom, ya, berpartisipasi dalam kampanye damai, ya, menolak hal-hal yang negatif. Alhamdulillah. Baik. Dulu saya coba lanjut berikutnya, slide berikutnya. Ini secara sekilas. Slide berikutnya, mohon. Dalam jabatan Jamaah Islamiyah, saya sempat memimpin wilayah timur yang saya lingkar besar, itu jabatan saya yang terakhir. Saya memimpin anggota Jamaah Islamiyah yang berada di wilayah Sabah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Tawi-Tawi, Filipina, dan juga Pulau Mindanao. Itu lingkar putih itu adalah wilayah terakhir yang saya pimpin sebelum saya ditangkap. Lanjut berikutnya. Nah, saya pernah di tempat konflik, baik di Afghanistan 6 tahun, pernah di Myanmar, ya, bersama orang Rohingya, kemudian itu tidak lama, sekitar 2 minggu, kemudian saya pernah di Filipina, membuka camp pada tahun 1994, ya, saya melatih banyak anggota dari separatis Moro Islamic Liberation Front, lalu saya pernah juga terlibat di konflik Poso dan juga Ambon. Lanjut, baik. Di sini, dalam konteks kita ingin bicara soal masalah media sosial, ya,
perekrutan di media sosial. Seseorang itu tidak mungkin terekrut secara tiba-tiba. Ya, ada prosesnya. Proses ini ya kalau kita lihat dari slide berikutnya, operator slide berikut, operator slide berikut, slide berikutnya operator. Ya, tolong slide berikutnya bisa kah? Halo, halo. Baik, Ya, sebentar ya Pak. jadi bermula dari uh, tapi ada di antara kita yang gagal dalam mensikapi perbedaan. Ya, ini saya menunjukkan Binatri, seorang itu masuk, dia mulai dari awal dulu, yaitu gagal. Pikirannya, ya, itu tidak mau menerima perbedaan. Ya, sebenarnya kenyataannya berbeda. Dia tahu bahwa ini berbeda. Tetapi karena fanatismenya dia, kemudian senang sama kelompoknya, lalu kemudian dia tidak mau menerima perbedaan tersebut. Ya, misal sajalah, ya, kita dalam berfaham agama di dalam Islam contohnya ada mazhab-mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ada juga orang yang tidak bermazhab, berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis menurut versi paham mereka, seperti paham Salafi misalnya. Nah, di sini ya hal yang simpel, ya, hal yang simpel saja bisa menjadi perdebatan ataupun bisa jadi permusuhan. Bisa contoh dulu ketika ada NU dan Muhammadiyah, sekarang sudah oke saja. Tapi dulu ada persoalan yang kecil yang kemudian dipersoalkan, yaitu masalah membaca niat dalam sholat. Ya, nah saat ini sudah saling memahami. Tetapi mulai muncul pada kelompok Salafi sekarang ini, di mana Salafi mempertahankan bahwa kalau sholat tidak membaca, tidak melafazkan niat, maka siapa yang melafazkan niat, maka itulah bid'ah dan ibadah sholatnya tidak diterima. Ya, dan itu dia menyampaikan kepada yang lain dan mengecam atau mengancam dan juga mengancam orang yang melakukan bid'ah tidak akan diterima amal ibadahnya dan masuk neraka. Nah, dalam hal ini persoalan baca niat saja, lafaz niat, ya, ataupun baca usolli, fardhu zuhri, ya, itu dipersoalkan. Padahal sebenarnya membaca lafaz niat ataupun tidak, itu kedua-duanya ada. Jika kita menghargai perbedaan ulama, ya silakan Anda membaca usolli, ada pendapat ulamanya. Anda tidak membaca pun ada pendapat ulamanya. Tidak perlu kita mempersoalkan. Ya, tetapi akibat dari mempersoalkan tersebut, mulutnya kemudian mengatakan kamu bid'ah, kamu melakukan bid'ah. Ya, sholatmu tidak diterima. Dia menghakimi. Nah, mulutnya ini telah bersikap intoleran, yaitu berpotensi makanya naik kepada atas dari gagal melihat perbedaan dan menjadi intoleran. Kenapa seseorang itu bisa gagal melihat perbedaan? Bisa lanjut slide berikutnya sebentar. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikut. Ya. Nah, oke. Ini masalah teknis ini. Slide berikut. Oke, kenapa dia? Salah satunya adalah dia kurang pengetahuan. Ya, yang kedua, ya, saya mau belajar agama, saya kemudian paham ya, sehingga kemudian terus saya mulai ya mendakwahkan secara keras dengan menghakimi orang. Kamu ibadah tidak kafir, kamu bid'ah dan lain-lain. Itu berarti saya sudah masuk pada hal intoleran, mempersoalkan ya faham yang lain, yaitu tidak menerima golongan faham lain. Jadi
Inilah dia yang awal mula kalau kita lihat, jangankan dari masalah paham agama, ya kita juga mempersoalkan beda suku, ya beda apa kampungnya, beda sekolah, itu bisa menjadi kenapa terjadi bullying? Karena si pintar tidak menghargai yang kurang pintar. Si fisiknya besar tidak menghargai fisik yang kecil. Ya, yang kaya tidak menghargai yang lebih yang kurang kurang berkemampuan. Ya, akibatnya lah kemudian terjadi bullying. Ya, itu dia. Karena tidak mau menghargai perbedaan. Ketika seorang anak itu bisa menghargai perbedaan atau seseorang itu bisa menghargai perbedaan, maka tidak mungkin akan terjadi ya sikap intoleran. Nah, jika seseorang itu tidak bisa menghargai perbedaan, lalu kemudian mulutnya akan mencela, fisiknya akan kemudian melakukan sesuatu kekerasan. Saya menyebut itu sebagai masuk kepada konflik horizontal, mempersoalkan suku, agama, ras antar golongan. Ini kita bisa melihat ya dalam medsos, konten-konten, statement-statement ataupun tulisan-tulisan yang kemudian dia keluarkan ya di statusnya atau kontennya yang kemudian memuat ya isi-isi mempersoalkan faham, menghujat ya suku, agama, ras dan lain-lain. Berarti dia sudah masuk dalam konflik horizontal. Orang seperti ini ya kemudian berpotensi kepada masuk faham baru, yaitu faham eh, naikkan ke atas slide-nya, naikkan ke atas slide-nya, naikkan ke atas slide. Ya baik. Nah, jadi itu saya masuk ke dalam kategori intoleran kepada konflik horizontal. Ketika sudah terbiasa dengan paham horizontal, seperti saya dahulu, saat saya umur belasan tahun, saya sudah menghujat orang, kamu bid'ah, kamu kafir. Ya, lalu kemudian saya ketemu dengan Ustadz Abu Bakar Bashir pada tahun 1985, umur saya 16 tahun. Beliau kemudian mengingatkan, jangankan masyarakat yang tidak melakukan sunnah, ya yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat, ya kamu hanya menegur orang-orang masyarakat saja. Tapi lihat ke atas, lihat pemerintah. Apakah pemerintah sudah sesuai sunnah? Apakah pemerintah sudah sesuai syariat? Lalu saya lihat, oh benar ya, pemerintah tidak sesuai. Nah, disitulah kemudian ya saya kemudian berpikir bahwa pemerintah ini harus diubah. Ya, Ustaz Bakar Bashir dan orang Indonesia yang lain mengajak saya untuk menegakkan negara Islam, merubah sistem yang ada menjadi sistem syariat Islam dan sistem negara Islam. Nah, inilah masuk pada faham. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya, coba slide berikutnya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, stop. Ya. Jadi lanjut yang radikalisme. Ya, radikal. Oke, baik. Di sini, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu action, perilaku. Dan ini tidak ada masalah radikal. Ya, seperti kita belajar secara radikal siang malam. Ya, bagian baca buku untuk membuat satu tulisan yang bagus, itu radikal. Ya, polisi, tentara yang kemudian meninggalkan keluarganya, bertugas, itu juga radikal. Ya, ayah ibu yang kemudian bekerja untuk menyara anaknya, keluarganya, ya siang malam bekerja, itu juga radikal, itu sikap radikal. Ya, sesuatu yang sampai akar-akarnya. Dan sikap radikal itu baik. Yang tidak baik adalah radikalisme, yaitu ketika ada apa itu radikalisme? Faham atau aliran yang menginginkan perubahan. Ya, coba kita lihat bahwa dari faham dan aliran yang menginginkan perubahan tersebut, ada faktor ingin melakukan perubahan sosial dan politik. Jadi menyentuh sosial dan politik. Kita lihat ada pihak-pihak yang kemudian memaksa sosial kita dirubah. Ya, kemudian politik kita dirubah dengan sistemnya. Saya dahulu ingin merubah negara, ingin merubah sistem. Nah, itu berarti masuk ke wilayah politik. Cara kekerasan, yaitu mempersiapkan kekuatan. Itu udah yang kemudian dimasuk pada paham. Mundur pada tahapan tadi. Mundur slide-nya, tolong mundur lagi. Ya, tolong. Oke. Nah, mundur satu kali. Oke, baik. Ya. Kita melihat gagal bersikap, masih di pikiran.
kemudian dia bersikap intoleran, berpindah dari pikiran menjadi action, yaitu intoleran. Lalu dengan sikap intoleran itu, sudah terbiasa sikap intoleran, masuk pada faham baru, yaitu radikalisme. Itu yang saya sebut, yang tadinya konflik horizontal, berubah menjadi konflik vertikal. Dia menolak Undang-Undang 45, menolak Pancasila, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menolak NKRI. Kalau misalnya soal tentang hukum Indonesia yang dianggap tidak Islami, ya hukum tauhid, hukum kafir, dia sudah masuk kepada faham radikalisme, masuk kepada konflik vertikal karena menolak 4 pilar. Dikala kemudian dia sudah masuk faham radikalisme tersebut, lalu kemudian terpapar, kemudian ada orang yang kemudian mengajak untuk melakukan sesuatu aksi. Inilah dia tahapan, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat lanjut terus, coba lanjut ya pada slide 11, ya slide 11 berikutnya, terus lagi, terus, ya, terus, 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 oke stop. Foto yang kemudian saya tampilkan, ini sebagian, ya masih banyak lagi yang lain. Kenapa terjadi aksi teror ini? Karena fahamnya, ya ingin mengganggu keamanan Indonesia. Ya makanya aksi terorisme itu kita, kalau lihat slide sebelumnya, tolong slide sebelumnya, ya, ya, operator tolong aktif slide sebelumnya, operator. Oke, baik. Bahwa terorisme itu perbuatan yang ada motif ideologi, ada motif politik, dan motif mengganggu keamanan. Bahkan itu masuk ke dalam apa namanya aksi terorisme. Nah, slide berikutnya. Slide berikutnya. Mana tadi? Maju, maju, maju. Maju dikit, maju dikit. Oke, jadi mundur, mundur. Oke, mundur. Oke, maaf. Maka itu mundur 1 kali, ah, maju. Itu sama itu. Itu tahun 2013. Maju 1 kali. Oke, stop, stop, stop. Ini Undang-Undang Terorisme tahun 2018. Yaitu terorisme adalah perbuatan yang ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Ya, itu dia. Lanjut, lanjut. Tolong lanjut. Oke, stop, stop. Nah, ini aksi akibat dari paham radikalisme lalu melakukan aksi. Sekarang kita, saya mengejar waktu, kita masuk kepada kasus remaja. 2 kali slide. 2 kali slide. Oke, pemuda bagaimana bisa direkrut? Lanjut lagi? Lanjut? Lanjut? Oke, stop. Orang bisa terekrut, mundur, mundur. Orang bisa terekrut karena keturunan, pertemanan, karena ada oknum kemudian melakukan perekrutan pada murid-murid ataupun mahasiswa-mahasiswa yang tertentu. Kelas agama, rohis, bukan rohisnya yang bermasalah, tidak. Tetapi yang sudah alumni. Namun, ya mereka masuk ke sekolah, bertemu dengan junior-juniornya yang masih di sekolah SMA rohis, mereka masukkan faham. Oleh karena itu perekrutan ada dari anak SMP, SMA sudah terpapar dengan faham radikalisme. Ya tempat ibadah, ya jamaah atau kelompok agama, lalu media sosial. Lanjut, 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 tolong. Ya, nah, jadi ini di antara remaja-remaja, masih umur tingkat remaja yang terlibat. Ya, sampai ada yang masuk ke dalam membuat pistol, yaitu seorang perempuan, ya mahasiswi. Kemudian juga yang masuk ke ya orang juga membuat senjata, ya di sini apa bahasa yang kita bisa deteksi dari di media sosial ketika arah kepada mendukung kekerasan, ya. Itu sudah terpapar tersebut. Namun perlu dinilai apakah dia terpapar di tingkat intoleran atau terpapar di tingkat radikalisme. Kalau dia mempersoalkan tentang apa namanya suku, agama, ras, antar golongan, itu berarti masih tingkat intoleran. Tetapi ketika dia sudah masuk menyentuh kepada pemerintahnya harus dirubah. Ini pemerintah setan, ini pemerintah tauhid, ini musuh Islam, musuh agama. Misalnya, ya harus diganti dengan sistem yang lain. Itu sudah masuk kepada tingkat radikalisme. Lanjut, ya lanjut, ya. Oke, ini ciri-cirinya seperti meninggalkan sekolah, tidak mau kuliah,
ya kemudian dia menjadi berubah, yang tadi ceria menjadi tidak, ya kemudian hubungan juga jadi tidak harmonis, begitu lanjut, ya menghalalkan kekerasan, lanjut, ya. Nah, lihat ini, ya Komdigi sudah mendeteksi ada sekitar 8.300 link, ya situs online yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Itu Indonesia atau polisi Indonesia sudah menangkap, tapi sebenarnya bahasa bukan menangkap, menahan. Namun tahan itu bukan di penjara anak-anak ini. 110 anak. 110 ya apa namanya umur anak ya yang kemudian terpapar paham radikalisme dan terorisme lewat mana? Lewat media online. Ya, tapi mereka tidak dipenjara, ada di antara mereka masuk ke apa namanya panti asuhan, jadi apa kementerian sosial, lalu ada yang dipulangkan ke keluarganya, namun tetap dalam pengawasan. Dan ada 5 suspek, 5 orang sudah ditangkap, ya baru-baru ini bulan November, 5 orang karena merekrut lewat media sosial. Ya, itulah kalau misalnya kita tidak bisa memilah, ya, menyaring yang mengarah kepada intoleran, maka mungkin kita akan terbawa arus. Kalau sudah terbiasa intoleran, bisa berpotensi menjadi radikalisme. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Ya, belum lama ini, tanggal ya 7 November, awal bulan November kemarin itu. Ya, awal bulan November, kejadian di SMA 72. Ya, seorang pelajar ya lalu melakukan aksi. Apakah dia masuk dalam kategori terorisme? Tidak, ya. Tapi perbuatannya buat bom, meledakkan, mengakibatkan. Kalau kita lihat mundur pada definisi terorisme, mundur ke definisi terorisme, terus mundur, terus, ya mundur ke lagi, mundur. Definisi terorisme, mundur, 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 mundur. Definisi terorisme, terus mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Maju dikit. Ini yang 2013, satu lagi, berikutnya. Mundur. Satu kali. Satu kali. Nah, jadi terorisme itu adalah suasana teror, rasa takut yang meluas, menimbulkan korban bersifat massal, merusak dan kehancuran. Ya, kalau kita lihat dari aksi bom meninggalkan di sekolah tersebut dan mengakibatkan luka korban, masa banyak yang luka kritis, kemudian menimbulkan, tetapi ya tidak lagi produktif karena ya, di berbuat tidak masuk disebut sebagai anak ABH, yang berhubungan dengan sudah pasti dia intoleran, tapi belum tentu dia melakukan aksi teror. Ya, begitu juga ketika dia tahap intoleran, belum tentu dia sudah melakukan, dia melakukan aksi radikalis, dia berpaham radikalisme ketika dia intoleran. Tapi sudah pasti dia gagal mensikapi perbedaan. Nah, inilah dia tahapannya. Oleh karena anak ini langsung ke atas melakukan aksi terorisme. Dia tidak terpapar dengan paham radikalisme. Bukan karena dorongan radikalisme itu untuk melakukan aksi teror. Dan dia malah korban dari sikap intoleran. Ya, katanya pernah dibully. Namun dia tidak membuli, dia dibully.
Tapi inilah dia yang kemudian kita harus memahami, kalau lihat secara kasat mata seolah ini aksi teror, tetapi karena dilihat dari motifnya, maka tidak dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme. Lanjut, lanjut, lanjut. Ada remaja ya yang kemudian melakukan aksi di dalam masjid. Mundur, 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 mundur. Oke, stop. Tahun 2011, seorang remaja, ya, seorang remaja sekitar umur 19 tahun atau 20 tahun melakukan aksi bom dalam masjid. Dia sendiri meledakkan dirinya. Kemudian ada masih remaja lagi, tahun 2024 Agustus, seorang remaja di Batu Malang, umur 19 tahun, melakukan aksi teror dan berencana meledakkan gereja. Ya, ini juga terpapar ya, yang tahun 2024 ini di Malang terpapar lewat media sosial. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, jadi dulu ini selain ini tentang saya dahulu, pengalaman pribadi. Dulu saya anggap Pancasila itu agama baru. Saya anggap pemerintah Indonesia adalah musuh Islam. Saya yakin pemerintah Indonesia atau presiden adalah kafir. Jadi wajib perang, wajib membentuk negara Islam di Indonesia. Ini dulu, saya punya paham dulu. Dan sekarang paham ini masih tetap disebarkan. Bisa kita temukan di media sosial ketika kita cari, ada di antara mereka yang punya paham ini dan menyebarkan. Oleh karena itu, ada yang terpapar hari ini. Nah, dulu saya berpaham ini, sekarang saya sudah berubah. Ya, saya tidak percaya ya bahwa paham ini salah. Pemerintah Indonesia, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, apakah Indonesia negara kafir? Tidak. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, Indonesia bukan negara kafir dan Indonesia juga bukan negara Islam. Ya, ini ya saya memahami setelah diskusi dengan para ulama pada saat setelah saya ditangkap, ya, dan saya berpaham bahwa Indonesia ya bukan negara kafir. Indonesia adalah negara konsensus, ya, negara yang darul ahdi wa syahadah, istilah bahasa Arabnya itu. Negara konsensus dan persaksian. Tapi ada juga pendapat ulama yang lain bahwa jika mayoritas penduduk sebuah negara itu adalah beragama Islam, otomatis negara tersebut itu adalah negara Islam, walaupun tidak diproklamir sebagai negara Islam. Artinya bahwa faham saya dulu salah. Jika negara kafir salah, ya, maka mari kita belajar. Barangkali dulu saya membatasi, ya, tidak membaca, karena dulu juga saya diarahkan jangan baca buku lama ini, jangan baca buku lama ini, sehingga saya seperti dikasih ibarat seperti dikasih kacamata kuda. Nah, maka itu juga yang kemudian saat ini jika seseorang itu merekrut, dia akan arahkan baca buku ini, baca pendapat ulama ini, jangan baca buku itu, jangan dengar pendapat ulama ini, ya, padahal kita masih muda, bacalah ya sebanyak mungkin buku, bergurulah dari berbagai macam guru, ya, sehingga kita dapat memahami. Oke, slide berikutnya, ya, ini sebelum saya tutup, ya, slide berikutnya, ada satu hadis yang kemudian menyentuh saya, ya, menyentuh keyakinan dan pikiran saya dalam masalah negara. Mundur, 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 mundur. Tolong, baik. Ini إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياءكم سمحكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. Kalaulah ulama, pemimpin negara kamu itu adalah pilihan kamu, nah ini satu poin yang pertama. Di mana kita memilih presiden kita Bapak Prabowo, ya, presiden kita Bapak Prabowo itu lewat pemilu. Sudah masuk poin satu dalam hadis ini. Apabila pemimpin negara kamu itu dari pilihan kamu. Jadi kita membuat pemilu. Masuk di poin syarat pertama dari Rasulullah SAW. Yang kedua, orang-orang kaya dari kamu membayar pajak.
Poin kedua, kita negara Indonesia mengatur pajak. Ada teknis sistem rakyat menyumbang buat negara. Kalau misal ada yang menyeleweng, ya menyalahgunakan uang pajak, itu yang salah orangnya, bukan kita. Sistem bagaimana rakyat menyumbang buat negara pajak. Yang ketiga, wa umurukum syura bainakum. Urusan negara kalian dimusyawarahkan. Ini masuk dalam sila keempat. Ya, ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, DPR, MPR, buat negara kita ya dalam diatur atau diperintah dengan cara dimusyawarahkan. Artinya bahwa tiga poin ini dalam hadis Nabi ada di negara kita. Itu menunjukkan bahwa fazharul ardi khairun lakum min batniha. Hidup mempertahankan negara tersebut itu lebih baik daripada kita ya saya itu terbalik. Ya ternyata Indonesia sudah cukup bagus. Sudah sesuai dengan sunnah, sudah sesuai dengan sistem yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya, oleh karena itu lanjut berikutnya, ya slide berikutnya, tolong slide berikutnya, operator slide berikutnya. Kita harus mendukung cita Presiden kita Bapak Prabowo untuk menjaga, memperkokohkan ideologi Pancasila, ya dan 8 ya cita. Lah saya sekarang berdomisili di Jakarta, ya tetapi secara status warga negara Malaysia. Mudah-mudahan nanti ya siapa tahu saya bisa bertemu dengan Datuk Junaidi di Kuala Lumpur insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas sangat mendalam dari narasumber kita. Kini saatnya kita masuki sesi pendapat dan memberikan pendapat maupun saran. Dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fika Nuraida dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Nasir Abbas yang sudah memberikan materi yang cukup bagus hari ini dan cukup beri saya sudah dibahas ya bagaimana itu dapat menyasar berbagai termasuk generasi. Namun di balik banyak nih faktor-faktor tersebut dari perhatian. Biasanya tuh anak muda ini kan sering berada dalam fase pencarian jati diri dan juga rentan gitu terhadap tekanan emosional akibat trauma, kegagalan maupun kehilangan. Nah, itu dapat membuat mereka tuh mudah mencari makna, identitas maupun rasa memiliki dari pihak lain gitu, Pak. Nah, jadi trauma dapat dimanfaatkan kelompok untuk anak muda. Dan mungkin mulai jawab. Terima kasih. Ya, betul. Saya kalau ingin merekrut orang, saya mencari orang yang sedang frustasi, yang sedang kecewa, yang sedang ada masalah pacar gitu kan, putus cinta. Itu orang-orang yang akan saya rekrut. Kenapa? Dia butuh harapan, dia butuh suatu harapan buat dia. Gitu. Oleh karena itu, ya kita harus apapun keadaan kita, ya baik kita dalam keadaan yang normal, ya tidak frustasi, ya atau kita dalam keadaan sedang bermasalah, namun kita harus dalam melihat sesuatu, ya harus bijak dalam melihat sesuatu. Paling penting adalah klarifikasi, tabayun, ya pelajari tabayun,
Tabayun itu klarifikasi. Cari tahu, apa sih? Kenapa sih? Klarifikasi inilah yang kemudian kita arah kepada membandingkan. Membandingkan. Ya. Dengan klarifikasi kita membandingkan. Contoh, ya, kita lihat. Contohlah, kita ujian eh, ada nilai yang rendah misalnya. Waduh, sudah belajar. Kenapa? Kita harus klarifikasi kenapa atau evaluasi kenapa. Kemudian kita bandingkan. Itu kenapa bisa? Aku kenapa nggak bisa? Ya, kita bandingkan. Oh, dia belajar, dia gunakan waktu dengan baik. Kita ini banyak mainnya. Nah, jadi kita berpikir harus bijak begitu. Begitu juga masalah tentang rumah. Misal contoh, ini saya kasih tahu nih, pelaku bom tahun 2009 yang di Hotel Marriott 2009 di Jakarta, Hotel Marriott dan Ritz-Carlton. Namanya Dani Dwi Permana. Baru saja lulus, baru saja ujian SMA. Ya, tetapi dia kemudian menjadi pelaku bom bunuh diri di Hotel Marriott. Kok bisa? Rupanya ketika masih pelajar sekolah menengah SMA, dia kemudian mendapatkan masalah keluarga di mana ayah ibunya bercerai, ya. Lalu dia tinggal bersama kakaknya di Bogor. Sementara kakaknya juga sibuk bekerja, sehingga dia sendiri di rumah. Akibatnya dia mencari teman, ya. Kemudian ketemulah orang-orang yang ternyata, ya, saya sebut tadi salah guru, mendapat seorang ustadz yang kemudian bersimpati sama dia, lalu bilang begini, kamu mau tidak? Saya sama mau. Ya, surga, kalian bisa bersama. Namun kan kita nggak tahu siapa akan masuk surga. Maka ada cara yang bisa menjamin seseorang itu masuk surga, yaitu menjadi syahid. Ya, ketika seseorang itu menjadi syahid, status syahid, dia akan pasti masuk surga. Dikeluarkanlah itu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya, fadilah kelebihan bagi orang syahid, di mana ketika dia berperang dan dia syahid di medan pertempuran, langsung masuk surga. Kemudian orang yang syahid dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya, ya, maka dia dapat dengan izin Allah syafaatnya digunakan untuk mengajak ibunya, ayahnya untuk bersama dia di surga. Nah, inilah dia kemudian harapan yang diberikan. Bukan iming-iming uang, ya, bukan iming-iming kemewahan, tapi iming-iming masuk surga. Dikala dia frustasi dengan kehidupan keluarganya, maka ini menjadi sesuatu harapan baik bagi dia. Maka kemudian dia setuju untuk menjadi pelaku bunuh diri. Ya, ini prosesnya tidak sebentar. Ya, ada kemudian proses rekrutmen, ya, materi-materi diberikan, buku-buku, cerita-cerita, kisah-kisah yang kemudian membuat seseorang itu menjadi tertarik, contohnya. Nah, makanya oleh karena itu, menurut saya, ya, ini tips ya bagi para remaja ini. Apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita kita baca, nonton baca, begitu. Maka kita perlu bertanya, benarkah? Begitu. Satu pertanyaan yang mudah saja, benarkah? Ya, benarkah? Ketika ada pertanyaan benarkah, itu membuat kita ingin cari tahu, mengklarifikasi. Ketika kita mengklarifikasi, ayah, ibu, guru, ya, ustaz, dan lain-lain begitu. Sehingga kita mendapat banyak opsi, banyak pendapat. Disitulah baru kita bisa membuat perbandingan. Jangan hanya dengar dari satu guru, ya, kita juga mendengar yang lain. Kedua, jika seorang guru tersebut, ya, atau tenaga pengajar atau ustaz yang kemudian ada unsur bersikap intoleran, mulutnya itu, wah, itu apa, kafir, boleh dibunuh. Keluarlah bahasa-bahasa Ragunan, ya, tahu bahasa Ragunan, ya. Bahasa Ragunan, bahasa binatang keluar itu berarti sudah, itu carilah guru yang lebih baik, ya,
guru yang menjaga akhlaknya, perilakunya, bicaranya, pasti aman. Jadi apa saja kita baca, kita dengar, kita nonton, kita lihat, harus kita bertanya, benarkah ini, lalu kita klarifikasi, dan kemudian kita membuat satu ya perbandingan dan keputusan. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, Ada pertanyaan lain? baik. Apakah ada yang mau menyanggah atau berpendapat? Silakan ya. Oke, baik. Habis itu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nasir Abah. Perkenalkan, saya Fizul Akbar, salah satu mahasiswa dari Pendidikan IPS 2024. Sebelumnya, saya izin bertanya kepada Pak Nasir Abbas dan juga berterima kasih atas materi yang tadi telah disampaikan ya. Tadi Pak Nasir Abbas sendiri sempat menekankan bahwa dari kurang pengetahuan, salah guru, dan rasa ketidakadilan menjadi pintu masuk intoleransi. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana dunia di universitas atau kampus itu dapat membedakan Pak antara ekspresi keagamaan yang kritis dan juga sehat dengan proses indoktrinasi atau doktrin yang mengarah pada radikalisme tanpa melanggar kebebasan berpikir dari mahasiswa itu sendiri. Karena yang sangat bagaimana yang benar ataupun yang memang tersesat gitu Pak. Ya, Kalau yang saya ketahui ya Pak, bagaimana cara menentukan apakah kelompok agama tertentu itu benar atau tidak, itu dilihat dari nasab guru tersebut ya Pak. Namun kalau dari Bapak, apakah ada dari hal lain gitu? Dan juga izin Pak, satu pertanyaan lagi. Eh, saya kan suka nonton film action ya Pak. Dan di Amerika itu sendiri pernah atau sering membuat film tentang teroris ataupun bom yang dimana dari film tersebut itu menurut saya sangat menyudutkan dari agama Islam, Pak. Jadi seolah-olah Islam itu buruk, Islam itu teroris, dan lain sebagainya. Jadi kayak propaganda gitu, Pak. Jadi aksi teror itu hanya dilakukan oleh sebagian oknum saja. Tetapi di Amerika menurut saya itu sangat-sangat menyudutkan bahwasannya dengan adanya teroris itu menggambarkan Islam, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. baik, terima kasih. Eh, Semua orang bebas berbicara, semua orang bebas berfaham, semua orang bebas bebas ini tetap ada batasnya, begitu kan? Artinya batas ini yang perlu dilihat. Seorang sekelompok itu menjaga batas tersebut. Apa itu batasnya? Ya, batasnya itu adalah perilaku yang baik, akhlakul karimah, perilaku yang baik. Ya, ekspresi tidak, tapi tidak menggunakan kata-kata kotor, kata tang, ya, silakan berekspresi. Begitu juga jika misalnya dia protes sama pemerintah. Protes berbeda dengan ingin merubah sistem. Ya, protes ketidakadilan bahwa pemerintah ini tidak memperhatikan kemiskinan, tidak memperhatikan petani, ya, dan macam-macam lagi. Silakan protes begitu. Namun batasnya apa? Batasnya adalah tidak mengarah kepada boleh bunuh, boleh perang. Ya harus dirubah sistemnya sistem lain. Sebab Indonesia sudah membatasi bukan negara agama. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara agama.
Jika kita melihat ada yang mengarah kepada melewati batas-batas tersebut, di situ yang perlu kita balik kanan, artinya menghindar. Begitu. Kalau sudah tahu guru tersebut atau kelompok tersebut kemudian ada bahasa-bahasa mengarah ke sana, ya lebih baik kita cari guru yang lain. Banyak kok guru-guru yang lebih bagus. Kenapa kita harus bertahan di sana? Begitu. Karena apa? Orang-orang yang kemudian sudah berfaham, seperti saya bilang tadi, intoleransi dan radikalisme, berfaham radikalisme, mungkin bukan kelompok itu yang melakukan, namun nanti dia terbawa direkrut oleh orang lain yang memang dari kelompok teror. Karena kalau kelompok teror lebih baik merekrut orang yang sudah punya paham radikalisme, yang anti Indonesia, yang menolak undang-undang yang menolak apa namanya eh, Undang-Undang 45, Pancasila dan lain-lain begitulah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi para remaja harus pintar dalam menilai dan membatasi diri. Ada batasnya. Yang kedua, ya yang saya sebut itu yang dari film action, ya itu juga bebas berekspresi sebenarnya itu. Mereka bebas, ya kan? Kita mau larang bagaimana? Ya, tinggal pada ketiga Islamofobia. Mereka Islamofobia. Kalau Indonesia menangkap Ustadz karena status ustadznya, tapi karena perbuatan ada orang atau ada pihak yang kemudian coba membenturkan kita dengan pemerintah. Lihat tuh, pemerintah mengkriminalisasi ulama. Ya, ada bahasa itu, pernah dengar kan? Mengkriminalisasi ulama. Seolah-olah pemerintah anti-Islam, seolah-olah pemerintah anti ulama, seolah-olah aparat itu memusuhi ulama. Itu setuju dengan kata tersebut, kita sudah terbaunya, yaitu membenci pemerintah. Padahal ya Indonesia ini negara hukum. Segalanya itu sesuai dengan hukum. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, ya seorang guru agama, ya ditangkap karena perbuatannya yang melanggar. Perbuatan kriminal yang melanggar. Antara lain seperti korupsi, ya asusila, ya kriminal yang lainnya misalnya. Itu pelaku bom Bali. Ya contohlah, pelaku bom Bali tahun 2002. Yang terlibat statusnya Ustadz. Ustadz Mokhlas, Ustadz Imam Samudra, Ustadz Ali Imran. Ya, Ustadz semua. Tetapi apakah karena Ustadz, karena statusnya Ustadz, kemudian dia ditangkap? Tidak. Dia ditangkap karena perbuatannya. Ya, oleh karena itu, kita sebagai Muslim, mari kita tunjukkan bahwa Muslim Islam itu seperti ini. Terserah Anda mau tuding kita apa, gitu kan? Terserah. Mereka yang tidak paham, mereka sengaja membangkitkan rasa kemarahan, kebencian. Tetapi kita ya, ada dulu pasang karikatur, ya ada bom, ada ini Nabi Muhammad, ada bom di atas, ya kan terpengaruh. Kita protes tidak setuju, ya tetapi jangan terlibat anarkis, ya itu tidak benar. Kita cukup katakan itu tidak benar, ya tetap dengan cara yang sopan. Kan lain yang membenci umat Islam, tapi kita tetap menjaga etika, jaga adab sesuai dengan batas-batas yang ada. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dan juga masukannya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat dan diskusinya pada hari ini. Baik, sebelum menutup sesi pertama, akan ada pemberian sertifikat dan dokumentasi bersama kepada Bapak Nasir Abbas. Baik, silakan. Baik. Ya, terima kasih. Oke.
Baik, sesi dokumentasi boleh akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Yang pertama pada kali ini, saya minta terima kasihnya kepada Baik, selanjutnya kita akan memasuki diskusi sesi kedua. Sebelum kita memasuki sesi materi diskusi publik kedua, izinkan saya membacakan narasumber kita pada ialah Profesor Naik Abu Bakar. Beliau ialah seorang akademisi aktivis kebijakan dengan pengalaman luas di bidang pendidikan tinggi. Uh, uh, pada sesi kedua, beliau adalah Deputy Vice Chancellor Sultan Idris serta Malaysia di kantor Perdana. Saat ini, beliau berperan sebagai fellow kanan di Institut Kajian Malaysia dan Antar-Bangsa. Mari kita sambut dengan hormat Profesor Madya Dr. Datuk Junaidi Abu Bakar. Selamat pagi, Profesor Madya Dr. Junaidi Abu Bakar. Ya, selamat pagi J, apa kabar? Dengar, Pak. Dengar. J. Ya, terima kasih. Kabar saya baik. Berlaku lag. Bagaimana kabar Prof hari ini? Oke, alhamdulillah. Sama dengan Profesor Haris. So, saya bernasib baik hari ini menjadi narasumber bersama dengan dunia. So, sekali lagi ya. Senang sekali mendengar kabar dari Profesor. Apakah Profesor sudah siap untuk berbagi pengalaman dan wawasan bersama kami pada diskusi publik kali ini? Oke, saya boleh mulakan? Assalamualaikum dan layar dipersilakan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua teman-teman saya di tanah besar Indonesia, sahabat-sahabat saya, kangen sekali dengan Indonesia kerana saya di sana cukup lama di sana. Anak saya juga semuanya belajar di sana dan salah seorang pada anak sulung saya graduasi di dalam bidang hukum international law dan yang lain pun semua belajar di Indonesia. Saya hormati pimpinan UNJ Jakarta, para dosen terutamanya Profesor Dr. Haris, sahabat lama saya sejak 25 tahun enggak ketemu. Semalam nasib baik ketemu dengan beliau
Ustaz Abdul Haris, Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik, PISIC, UNJ. Kami dulu masa saya di Kedubes dulu, masa konflik Ambon itu beliau bawa saya ke sana lah. Baru saja konflik Ambon, tapi masa itu masih lagi red flag, bendera merah lagi, macam Bali lah selepas di bombing, masih red flag lah. So saya dibawa ke sana untuk bicarakan tentang international seminar antara bangsa. So orang yang saya sangat hormati, yang banyak menjadi pakar rujuk kepada keselamatan Malaysia, kepada PDRN, Angkatan Tentera Special Branch Malaysia, Ustaz Nasir Abbas. Dulu sebenarnya kami bila mendengar GI itu, yalah, ada yang macam apa Ustaz Abbas beritahu tadi lah, provokasi dan kita. Tapi waktu itu kita tak ada lagi media sosial dah. Tetapi berita-berita yang diberi pada kita tu adalah sangat positif, sangat positif. Kenapa benda tu berlaku, kenapa benda berlaku waktu itu lah. Tapi of course lah, dari segi, kalau dari segi personality, macam saya berada di pihak pemerintah, Ustaz berada di pihak kalau apa dia di pihak NGO, di pihak pejuang. Jadi dari segi itu ada peran. Jadi hari ini saya ditemukan dengan tokoh hebat. Kamu nanti di Kuala Lumpur, saya tak sabar nak jumpa dengan bapa. Siap. Walaupun walaupun saya dari segi akademik saya, okey, boleh tunjuk slide saya tak? Saya nak tunjukkan slide. Okey. Panitia tolong, sudah ada slide PowerPoint yang diberikan oleh Profesor Aris tadi. Okey, cuba tengok slide yang pertama itu, iaitu saya ini akan bincangkan sedikit kerana bila lihat Pak Ustaz menggunakan PowerPoint tadi, saya rasa iri betul ini. Nggak bisa berserarah dengan begitu kita lecturer, dosen. Pak Ustaz menggunakan PowerPoint, so saya tercabarlah dalam masa 10 minit saya hasilkan PowerPoint juga lah. Dan at least PowerPoint ini saya akan boleh tinggalkan kepada mahasiswa sebagai panduan. So talk saya hari ini ancaman teroris daerah digital, peran mahasiswa dalam menjaga pendamaian. Kebetulan saya pun masih aktif lagi mengajar di UKM dalam paper public opinion, dan digital ni sangat penting. Di sini saya akan masukkan sedikit bagaimana model komunikasi itu yang berkaitan dengan teroris ini, kita boleh lihat. Okey, cuma lihat next slide. Ini ini pengalaman saya saya share sedikit. Saya mendapat Bachelor Communication, Bachelor dalam Political Science. S2 saya pun Political Science. Pak Ustaz, supervisor master saya dulu Pak Rustan Ihsani. Pak Rustan ni mungkin teman kepada Ustaz. Kemudian saya juga ada Human Resource Management, Human Resource Management. Saya pernah menjawat Human Resource Manager dan Vice President di perusahaan Proton, Automobil Malaysia, dalam bidang korporat. PhD saya dari Industrial Sociology bersama dengan Profesor Ulum, Pak Samsu, supervisor saya, Pak Samsu Amri, sekarang ni pengarah dan kita di UKM. Dan dari segi kerjaya, saya pernah menjawat Deputy Vice Chancellor, Wakil Rektor dekat UPSI. Of course, seperti yang dinyatakan, saya juga adalah Mr. Counselor ataupun Director Malaysian Student Department di Kedubes. Dan kembalinya saya juga pernah dilantik 2 orang Perdana Menteri, iaitu Udin, Perdana Menteri yang ke-8,
dan Ismail Sabri sebagai Director General JCOM. JCOM ni Strategic Communication dekat Prime Minister Office Kemudian menjadi Director General dengan Communication Command Center untuk PMO, dan saya kembali ke UKM sekarang di Ekemas, Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa. So sekarang saya banyak melakukan penelitian, membuat konsultansi dan insyaAllah kita boleh hancurkan bersama, research bersama dengan Pak Nasir dan juga Profesor Haris nanti kita ketemu nanti Okay, next kita masuk dalam bintangan sebab saya jam 12 nanti saya ada rapat dengan Bapa Naib Chancellor Rektor UKN sebenarnya, sebab tu saya harus laju sikit kita punya ni Jadi dalam konteks pendahuluan ini saya melihat era digital membawa manfaat dan juga risiko kerana kita dalam sedang hidup di zaman yang penuh paradoks So di satu sisi teknologi digital memberi kemudahan luar biasa dalam komunikasi, belajar dan berjejaring Namun di sisi lain teknologi yang sama juga membuka ruang bahaya yang sangat kompleks termasuk penyebaran ekstremisme bentuk yang lebih sukar dikesan So dalam era terorisme tidak lagi bergantung pada telah jadi melalui sosial kita lihat ada online serta narasi kemudian dibungkus secara kelompok teroris internasional seperti GI kau dulu, ISIS yang dianggap sebagai wadah teroris, jaringan terorisme transnasional lainnya memanfaatkan media sosial sebagai alat propaganda yang sangat efektif Mereka menggunakan video, sumber visual, muzik, narasi, penderitaan untuk membangkitkan emosi kita, membangunkan simpati, merekrut simpatizem lintas negara serta menormalisasikan kekerasan atas nama ideologi tertentu Okay. So next slide saya sudah lewati. Lebih luas daripada itu dalam konflik global kontemporer kita juga menyaksikan bagaimana next slide lagi Okay. Lebih luas daripada itu, konflik global, kita juga menyaksikan bagaimana aktor negara dan non-negara menggunakan media sosial sebagai instrumen peran maklumat, information warfare, membentuk persepsi global, mengawal narasi dan mempengaruhi opini publik dunia dengan sangat cepat. Khususnya di kalangan generasi muda. Mahasiswa UNJ memiliki potensi yang sangat strategis yang sangat strategis dalam realitas ini. Kalian bukan sekadar pengguna media sosial tetapi calon pendidik, next slide intelektual muda, pemimpin masa depan bangsa. Oleh kerana itu, mahasiswa tidak boleh menjadi korban manipulasi informasi tetapi harus tampil sebagai penjaga nalar kritis, penyerahan ideologi dan pembawa proses perdamaian, terutama di ruang digital yang dan tidak untuk next mahasiswa konteks global. Mahasiswa next slide yang ke-5 ke-6 slide yang ke-6 mahasiswa tantangan global. Mahasiswa ini mempunyai peran yang besar dan seperti mana dari segi ontologi ataupun case study yang dibicarakan oleh Pak Nasir tadi bahawa Nasir itu sangat berguna untuk kita hadamkan bagaimana sekiranya pemikiran kita, emosi kita, tingkah laku kita, sikap kita dipengaruhi
So itu peranan kita saya harap di UNFJ ni menjadi benteng kepada pertahanan negara. Okay, next. Dalam konteks ingin melihat sedikit mungkin yang sudah belajar tapi ini penting ada next teori agenda setting. So yang siapa businessman, NGO, pemimpin mahasiswa, pemimpin yang untuk perkataan teori ini untuk mempengaruhi sesiapa saja, iaitu teori yang diasaskan oleh McCone dan Shaw iaitu memahami dan kita rujuk satu teori penting dalam kajian komunikasi iaitu teori agenda setting Okay, saya katakan tadi yang digunakan oleh McComb dan Donald Shaw. Teori ini menjelaskan bahawa media tidak selalu menentukan apa yang harus kita fikirkan, tetapi memiliki kekuatan besar dan menentukan isi apa yang kita anggap penting. So, dia punya hebatnya teori ini, dia memasuki dalam pemikiran kita anggap perkara itu adalah penting. Okay, dia sesiapa saja ingin mempengaruhi kita, pada waktu itu ingin beli barang ke, ingin mempengaruhi seseorang atau memilih kita sebagai calon ke, anything. So dia masuk dalam pemikiran kita dan dia melihat bahawa perkara itu adalah penting, prioriti paling tinggi sekali itu dia punya hebatnya So apabila satu isu diulang-ulang, ditonjolkan, diviralkan, maka publik akan mulai menganggap bahawa isu itulah paling utama, paling mendesak dan paling relevan meskipun realitasnya jauh lebih kompleks. Okey. So pada masa lalu agenda setting banyak ditentukan oleh media arus utama seperti surat khabar dan televisi. Tapi hari ini kita tahu di era digital agenda setting telah algoritma, media sosial kita lihat dan sebab itu kalau kita buka TikTok, kita buka Facebook, kalau kita minat pada fashion tertentu, kalau kata kita cari jubah, so selepas tu dia akan jubah saja nak cakap kata. Kita minat lagu Hindi saja. Saya minat lagu Bori Maratika dari Ambon. Dia masuklah lagu Maratika Bila Bulan Bicara Sendiri. Okey, Dato' Aris dulu kita sama-sama menyanyi dekat Ambon dulu okey. Dan agenda settingnya berubah dan dia berpengaruh. Influencer global, kita ada influencer global serta aktor politik dan ideologis lintas negara. Itu hebatnya media sosial. Melalui pengulangan-pengulangan ini, pengulangan isu, pemilihan visual tertentu, video pendek yang emosional sama ada dalam WTT, video TikTok, dalam YouTube dan semuanya, serta narasi yang diamaikan secara konsisten, persepsi politik terutamanya anak muda dapat diarahkan secara perlahan tanpa disadari. Sebagai contoh sederhana, kita sering melihat satu isu tertentu terus muncul di media sosial. Video singkat yang serupa dan potongan narasi emosional yang diulang-ulang. Akhirnya banyak yang mulai menganggap bahawa itulah isu yang penting. Meskipun mungkin terdapat isu lain yang lebih substansial tetapi kurang mendapat perhatian. Inilah bentuk agenda sosial. Inilah bentuk agenda sosial yang next slide boleh lihat. Boleh dilihat agenda sosial yang sering muncul di lini masa paling benar, paling adil atau paling lengkap, tapi bisa jadi agenda yang sedang dibangunkan secara sistematis. Dalam konteks ekstrim, dalam konteks ekstremisme dan terorisme, mekanisme ini digunakan. Sebelum saya masuk ini, saya nak kembangkan sedikit tentang agenda setting tadi. Next slide. Dia menggunakan using social media dalam real time update. Kalau kita lihat, so bagaimana dia memainkan peranan yang signifikan dalam sosialisme secara real time update. Dia tidak menggunakan mengulang-ulang yang lain. So next tu saya juga boleh melihat next slide, bagaimana misinformation and fake news. Ini topik penting dalam membentuk
pemikiran rakyat. Okey, miscommunication ni juga adalah satu perkara yang kita mungkin saya tidak nak ulas secara detail, tapi inilah konsep-konsep yang digunakan oleh mereka semua. Okey, dalam krisis. So dalam krisis juga miscommunication ni sangat berkesan dalam krisis. Contohnya kalau boleh berkongsi dengan Pak Nasir masa bombing di Bali dulu dalam krisis, waktu itulah banyak boleh dimasukkan berbagai-bagai perkara, berbagai input. Kami juga ada krisis pesawat di bom, MH yang hilang di bom. Krisis COVID. So waktu itulah orang akan percaya. Kalau maklumat itu tidak ditapis. Okey, next slide. Media juga bias dan naratif framing. Framing ni juga agenda setting yang penting adalah framing. Dia akan framing pada kita sesuatu perkara itu adalah baik macam saya katakan tadi. Ini berbentuk akademik boleh disemak nantilah. Kemudian ini lagi censorship dan information control. Sebenarnya ada negara yang membuat censorship seperti kita di Malaysia ni Profesor Haris dengan Pak Nasir tahu kita di Malaysia di bawah MCMC Multimedia Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Jika sentuh 3 art di Malaysia ni nggak bisa Yang pertama, art yang pertama religious semua pemain media sosial sama ada TikTok everything kalau dia sentuh tentang religious, menghina sesuatu agama, mengutus satu agama dia langsung akan ditangkap. Yang kedua tentang race, kita tak boleh hina Melayu, nggak bisa hina orang Cina, Tiongkok, orang Cina tak boleh menghina orang India tak boleh hina orang Melayu. So kalau ada perkara tersebut, polis akan datang dan tangkap. Yang ketiga yang paling penting adalah roya, 3R. Roya ni sesiapa yang menghina ataupun mengata ataupun menulis, buat sindiran kepada raja, kepada roya juga akan ditangkap. Ini adalah perkara-perkara yang ada. Dan dari segi censorship juga ada. So saya dulu pernah berada di posting yang Director General di JECOM itu. Ini peranan saya 24 jam satu hari kami memonitor semua WhatsApp, semua Facebook, semua kata bercanda dengan sesiapa tentang yang terima 3R ini, automatik dia akan alert di operation kami dan secara tak langsung dia akan pergi. Sebab itu kalau pengalaman daripada Bapak Nasir ni, kalau ada teman-temannya tali baru ataupun penyokonnya walaupun ada di Gua Musan, ada di mana-mana pun, polis boleh pergi ambil Polis tahu di mana tempatnya. Sebab apa? Dari segi monitoring dan kita sebagai mahasiswa jangan anggap bahawa apa yang kita padam tu, kita delete itu, kita berinteraksi seperti Pak Nasir pesan tadi, itu tidak diketahui oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai cukup alat untuk detect apa yang ada. Okay, next. Contoh di media sosial ini dalam konteks ekstremisme dan terorisme, mekanisme ini guna untuk membina polarisasi kami versus mereka, menanam kebencian serta melegitimasikan kekerasan atas nama ideologi dan identitas tertentu. Sebab itu kritis yang tinggi mahasiswa harus berani bertanya, harus berani bertanya secara reflektif dan intelektual mengapa isu ini diangkat. Okey, next slide. Mengapa isu ini perlu diangkat? Siapa menentukan narasi ini? Emosi apa yang sedang dimainkan? Takut, marah atau simpati? Dan nilai apa yang sebenarnya sedang dibentuk dalam fikiran kita. Okey, bawa lagi slide. Next slide. Next slide. Contoh media sosial, implikasi terhadap mahasiswa. Next slide. Okey. Dan dalam kesedaran ini mahasiswa tidak lagi menjadi sekadar konsumen informasi, tetapi aktor sedar, aktor sedar yang mampu menilai, menilai, menapis dan menolak segala agenda yang bersifat disruptif serta menggantikannya dengan agenda perdamaian,
toleransi, keadilan dan kemandirian sejagat. Dan di bahagian akhir melihat apakah peran ataupun function menjaga dalam menghadapi besar dan okey. Pertamanya, mahasiswa berperanan sebagai kritis masyarakat. Mahasiswa harus mampu membezakan antara fakta dan manipulasi, antara empati dan eksploitasi emosi, serta antara perjuangan kemanusiaan dan legitimasi kekerasan. Okey, legitimasi kekerasan. Okey, so keduanya, mahasiswa mestilah berperan sebagai penyaring ideologi. Okey, dan next slide. Mahasiswa harus menjadi penyaring ideologi di ruang digital. Tidak semua narasi yang kelihatan membela keadilan membawa kepada perdamaian. Okey, harus ingat ada narasi yang secara halus menanam kebencian dan polarisasi. Mahasiswa harus peka terhadap bahasa, simbol dan emosi yang digunakan dalam konteks digital. Okey. Ketiga, mahasiswa juga harus bertanam sebagai penggerak literasi media dan literasi digital. Okey. So mahasiswa mempunyai tanggungjawab sosial untuk membantu lingkungan sekitarnya memahami bagaimana media dan algoritma bekerja serta bagaimana persepsi publik boleh dimanipulasikan. Itu adalah peranan kita besar. Dan seterusnya, keempat, sebagai pembentuk agenda alternatif yang positif. So inisiatif gunakan untuk menyebarkan, okey, jika agenda setting digunakan kebencian, maka perdamaian dan kemanusiaan. So kelima, mahasiswa tambahnya mahasiswa energi sebagai calon pendidik berperanan sebagai teladan sama ada calon pendidik, pemimpin masyarakat, kerana bila kita bergelar mahasiswa, kita adalah elit dalam dunia. Kerana dalam 270 juta penduduk Indonesia itu, kita adalah orang yang betul-betul bertuah, terutamanya dapat menjadi mahasiswa di UJ. So mahasiswa bertuah dan kita adalah golongan elit. So golongan elit dan kita mempunyai pemikiran yang diikuti oleh masyarakat. Jadi dibangun secara instan, tetapi melalui konsistensi pemikiran dan kebertahanan. Okey, oleh itu untuk menjaga keamanan bukan saja sekadar slogan, tetapi tanggungjawab intelektual dan moral mahasiswa. Dan saya tertarik kalau dulu Pak Nasir, Ustaz Nasir pernah beritahu bahawa dia mengingat dulu jihad itu adalah peran jauh untuk ini tetapi rupa-rupanya rupa-rupanya setelah itu saya tertarik bila begitu Pak Nasir mengetahui jihad itu rupa-rupanya adalah jihad dalam akhlak, jihad dalam ilmu dan jihad dalam pembinaan masyarakat. Itulah jihad yang perlu ada pada mahasiswa. Dan setiap perkongsian, setiap narasi yang dipilih akan menentukan arah masyarakat menuju perdamaian dan sebaliknya. Itulah. Dan ada lagi peranan yang ketiga, yang tadi perdamaian terbalik. Dan akhir sekali penutup kepada saya melawan terorisme dengan pendekatan keamanan. Jauh lebih penting adalah pendekatan pendidikan, education. Pemikiran seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Nasir sekarang ni dan nilai kemanusiaan. Di sinilah mahasiswa memiliki peranan yang besar sebagai ejen perubahan moral dan intelektual
serta penjaga nurani kemanusiaan di tengah dunia yang semakin berpolarisasi. Saya berharap diskusi publik ini akan memperkuatkan literasi media kesedaran global yang komitmen mahasiswa NEJ untuk terus aktif dalam menjaga perdamaian, bukan hanya di tangkap nasional tapi juga dalam konteks kemanusiaan global. Dan untuk itu saya mengapresiasikan penyelenggara diskusi ini dan mengucapkan terima kasih Haris, semua panitia beri saya dengan para aktiviti akademika di ini. Kalau panjang umur dijemput diusahakan oleh Tuan Haris untuk berada di UNJ suatu mungkin pada tahun hadapan, insyaAllah kita ketemu di sana nanti. Okey, untuk itu saya telah berikan beberapa pendekatan semi akademik dan juga beberapa ontologi ataupun dari segi kasus-kasus yang terkini, tetapi ada pada harus digarap, harus ditanya, harus dikongsi bagaimana seorang tokoh itu yang hebat. Biasanya kalau status macam Ustaz Nasir ini Indonesia dan alham kembalinya kepada Ustaz Nasir ini banyak membantu pasukan keselamatan, membantu negara, membantu masyarakat dalam dakwahnya, jihadnya yang sebenar. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang sangat menarik berbagi untuk pekerjaan. Kita memasuki sesi diskusi. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan jika ada soalan. Saya ada 5 minit lagi Saya harus keluar daripada ini kerana saya harus ke OKM. Daripada tempat saya ke OKM ambil masa 15 minit Ada soalan? Sesiapa yang berminat untuk menyambung S2 di UKM, silakan. Untuk buat diplomasi, ekonomi, humanisa, apa sajalah, bisa saya bantu di sini Baik, dan Malaysia di Oke, terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sebelumnya saya izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa kan sering terpapar berbagai isu viral media sosial yang dapat menjadikan diskusi, baik di kelas maupun di luar kampus gitu. Nah, tidak jarang juga isu-isu tersebut lebih mendapat perhatian dibandingkan kajian akademik yang sebenarnya itu membutuhkan lebih banyak proses membaca dan analisis yang lebih mendalam gitu. Nah, dalam kondisi itu menunjukkan kuatnya peran media digital dalam membentuk fokus dan perhatian mahasiswa terhadap suatu isu. Melihat realitas mahasiswa yang sering mengikuti isu-isu yang viral, saya izin bertanya, menilai agenda setting di era digital lebih banyak melemahkan atau justru bisa memperkuat bisnis mahasiswa? Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih agenda ini kalau kita lihat dalam media sosial ada yang dalam ada siapa owner ataupun pemain media tersebut Kalau saya kami dalam urusan
mungkin dia cuba pengaruh kita, agenda setting yang dilaksanakan tu adalah untuk melariskan jualannya. Ya. Kalau ada dari segi ideologi pula, ada ideologinya. Dalam segi macam Pak Nasir kata dia, dari segi agama juga, ada yang liberal, ada reading, ada yang ada tradisional, ada yang moden. Jadi semuanya itu dimainkan. Jadi peranan kita harus melihat. Yang pertama sekali, kita harus ingat adakah agenda ataupun perkara yang dinyatakan itu bertentangan dengan prinsip perlembagaan, prinsip undang-undang yang kita ada. Adakah ia bertentangan dengan agama kita, adakah bertentangan dengan etika ataupun budaya kita. So kalau konten idea setting tersebut adalah baik, so tak ada masalah. Malah kita boleh tolong macam yang dibilihkan oleh Ustaz Nasir tadi, boleh mintainya menjadi sama-sama pertuahan penduduk Malaysia dari segi pembangunan etika itu dari segi sosioekonomi banyak siswa yang ahli dan jadi saya buat agenda setting saya supaya mahasiswa ataupun rakyat Malaysia melihat saya punya perlembagaan nanti saya itu ini bagus ni ataupun saya menyokong perjuangan Palestin. So apa yang kita buat tu adalah yang menjawab pada Terima kasih banyak, Prof. Okey, terima kasih. Baik. Sebelum yang sudah bertanya. Okey, J, saya mohon permisi dahulu. So, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada namanya boleh lulusan Ratia dan Profesor Aris dan tim yang begitu baik sekali mengadakan webinar ini dan ianya merupakan salah satu daripada jihad kepada kita semua. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum untuk sesi kedua akan ada pemberian sertifikat dan rekomendasi. Kita jumpa nanti ya. Insyaallah. Profesor Nadia dan Dr. Junaidi Abu Bakar yang akan dipandu oleh baik para hadirin boleh untuk membuka kamera karena nanti akan ada sesi dokumentasi. والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Sesi Oke, dokumentasinya terima akan kasih. saya pandu. Hitung mulai 1, 2, 3. Boleh sekali lagi 1, 2. Terima kasih. Saya diskusi bobot ini sudah selesai. Memberikan wawasan yang mendalam sekaligus dorongan untuk tidak nyata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga perdamaian dan memperkokoh harmoni di masyarakat. Baik,
Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh saya. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kembalikan pada Waalaikumsalam. MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jay atas menjadi moderatornya. Dan terima kasih juga kepada Pak Nasir Abbas dan Profesor Muhammad Datuk, Dr. Junaidi Abu Bakar, selaku kedua pembicara kita yang udah memberikan pemahaman dan pengetahuan baru yang luar biasa dan untuk kita pada hari ini. Dan gak lupa juga terima kasih kepada Kak Jay. Betul banget nih Kak Rai, karena kita juga udah dengerin pemaparan dari para pembicara kita yang udah keren banget nih tadi. Dan kita juga pastinya udah dengerin nih pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari para pemuda yang hadir pada hari ini. Waktunya kita mau makan nih peserta terbaik yang udah selalu merhatiin sesi diskusi kita kali ini dari awal hingga akhir dan selalu menyimak dari setiap pembicaraan diskusi kita pada hari ini. Kira-kira siapa tuh Kak pemenangnya Kak? Siapa ya kira-kira, ada yang mau nggak nih teman-teman jadi pemenang? Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak. Kita kasih tahu peserta terbaik yang selalu on cam dan memperhatikan diskusi hari ini. Peserta terbaik jatuh kepada Sofura Anggi yang udah selalu on cam dan kelihatannya selalu diperhatikan kita dengan baik. Terima kasih Sofura Anggi. Boleh nih kepada kakak panitia di spotlight dulu nih. Nah, halo. Halo Sofura. Halo Kak. Selamat ya udah jadi peserta terbaik pada sesi diskusi kita kali ini. Nah, nanti Sofura boleh nih ngechat atau boleh kabarin nomor kakak di kolom komentar ini ya. Boleh di chat-chat untuk hadiahnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, selamat Sofura. Nah, tapi teman-teman sangat disayangkan nih. Karena keterbatasan waktu, sampai nggak kerasa kalau misalnya kita udah di penghujung acara. Nah, maka dari itu kita tutup acara ini dengan doa penutup dan rasa syukur atas kelancarannya yang telah kita terima. Kepada Saudara Fadlan, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi MC salah nyebut nama. Saya Anggraita Sinasiti akan izin memandu untuk berdoa secara Islami dan untuk saudara-saudara yang non-Muslim bisa mengikuti dan juga berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wahai Tuhan kami, mohon jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang membawa manfaat di dalam kehidupan kami. Mohon izinkanlah agar kami mendapatkan umur yang penuh keberkahan. Mohon berikanlah kesehatan pada tubuh kami. Terangilah hati kami dan mantapkanlah iman kami. Dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Ya Tuhan kami,
Mohon netralkan energi negatif yang ada di sekeliling kami, serta kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya izin keluar ya. Waalaikumsalam. Saya izin leave. Terima kasih banyak Bapak. Ya, assalamualaikum. Sukses selalu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan dalam diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh KKHPD. Tapi sebelum itu, boleh nih untuk teman-teman peserta dan panitia untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ayo boleh nih teman-teman untuk on cam. Oke, karena mungkin teman-teman yang lain udah pada on cam, eh, kepada KKHPD kami persilahkan. Oke, saya izin saya izin untuk SS ya, boleh slide satu, dua, tiga. Boleh slide 2 selanjutnya. Udah. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakak HPD. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan pada webinar dan sesi diskusi kita hari ini. Saya Raina Indonesia dan Saya Audia Cintarania. pamit undur diri. Jangan lupa untuk peserta teraktif dan memenang kuis harap menghubungi narasumber ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Boleh lihat.